welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Hello TYU, welcome to church. It's so good to see you today. Yang semangat untuk memuji Tuhan, let's praise Him together. Come on. From the start you loved me. You saw who I could be. So you gave your life to save my soul. I don't know where I'd be if not for your mercy. All I know is you have won it all. Now I am forgiven. Your grace has set me free.
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Biar Tuhan selalu menjadi pusat kehidupan kami, Tuhan. You are the center of it all. Kami datang Tuhan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, let's worship Him. Angkat tanganmu, naikkan pujian kita buat Tuhan sama-sama. Thank you Jesus. Come on church. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, church. Jesus be the center of my life. Katakan sama-sama. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Katakan sama-sama. Come on, church. Come on. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every
tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Panggil namanya Yesus. Come on, katakan sama-sama, say Jesus. 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 Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. You are the center of it all. Kaulah pusat segalanya Tuhan. Tiada yang lain. We worship you, oh God. Kaulah pusat kehidupan kami Tuhan. It's all about you. It's only about you, Jesus. We love you so much, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Come on, sing it together, church. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Call upon the name of Jesus. Nama yang menguatkan hanya nama Yesus, yang dapat memberikan kita jawaban. Tiada yang lebih baik dari Engkau, Tuhan. Tiada yang lebih layak dari Engkau, Yesus. Tuhan, ajar kami untuk menjadikan Tuhan pusat dari hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. We are excited di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Alright, teman-teman, apa kabarnya? Welcome back to Gilgal Teens. Berapa banyak ya teman-teman siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Bisa shout yes, bisa shout ready. Alright, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita hampiri Tuhan dalam doa yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya tuh firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini, dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan teman-teman yang percaya, sama-sama katakan, Amin.
Kita masih dalam seri The Armor of God. So teman-teman, yang teman-teman take note dari minggu lalu, kita lanjutin untuk bisa take note pada hari ini. So, a little recap dari apa yang kita bahas di minggu lalu adalah seperti ini. From Ephesians 2, 8 until 10. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Setiap daripada kita menerima keselamatan karena Tuhan sayang sama kehidupan kita. Tapi waktu kita menerima keselamatan, bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tapi Tuhan mau untuk kita menjadi berkat buat banyak orang, to do a good works. We are saved to be a blessings. Nah, minggu lalu kita belajar to be a blessing, to do a good works itu lewat apa aja sih? Waktu kita bringing peace to your surrounding, bringing help to your neighbor, dan bringing good influence to others, kita sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam kehidupan kita. Kita sudah jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. To be God's heroes, kita adalah orang-orang yang bringing peace, bringing help, and bringing good influence dimanapun kita berada. Tapi teman-teman, sometimes kita pun semua tahu, to do a good works is not an easy work. Tapi butuh tenaga, butuh ada usaha, butuh ada power yang dikeluarkan untuk kita bisa melakukan itu semua. To be God's heroes, yang bawa peace, yang bawa help, yang bawa good influence, itu butuh power dari untuk bisa melakukan itu semua. Contoh, untuk kita bisa berkata-kata dengan baik, itu butuh power teman-teman. Apalagi di tengah lingkungan di mana teman-teman kita kata-katanya kasar, kata-katanya mungkin menyakiti kita. Tapi bagaimana respon kita bisa tetap baik? Or maybe kita lagi capek. Namanya capek itu kan pasti bawaannya pengen marah ya. Namanya hangry. Hungry plus angry. Itu masa-masa yang paling vulnerable. Kalau misalkan kita lagi hungry, terus orang bikin kita kesel, itu bisa hangry katanya. Orang kalau capek kenapa? Karena powernya habis, fuelnya fush. Nah itu bisa jadi marah-marah. Untuk kita bisa tetap menahan diri, punya self control, nggak marah-marah, itu butuh tenaga. Untuk contoh lainnya, untuk kita nggak lash out ke orang-orang yang menguji kesabaran kita. Respon kita pasti perlu untuk respon tetap baik, tetap memilih respon yang baik, kata-kata yang baik. Kita nggak main pukul, kita nggak main kekerasan. Walaupun ada orang-orang yang menguji kesabaran kita, itu perlu power teman-teman untuk bisa punya self control dalam kehidupan kita. Atau misalkan, kadang waktu kita mau nolong orang, nah kitanya aja sendiri capek. Contoh, sekolah dari pagi sampai sore masih ada les, habis itu lesnya sampai hampir malam, pulang masih ngerjain PR. Ada beberapa kejadian di mana teman kita dia nggak ngerti pelajarannya, dia minta tolong kita, tolong dong, bantuin dong, ajarin, kasih tahu caranya. Kadang, aduh aku aja udah capek, mau nolong juga, itu kayaknya effortnya butuh banyak yang keluar ya. Atau misalkan kita lagi capek, sekolah hektik banget, teman kita dia butuh curhat, butuh cerita, butuh teman untuk bisa dia ngomong, kita mendengarkan, kasih kuping. Itu juga butuh usaha, itu butuh power teman-teman. Nah, dari semua itu semua, kita melihat to do a good works itu nggak mudah dibicarakan, tapi butuh power, butuh tenaga. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, teman-teman, to do a good works. Kita butuh kekuatan yang tidak terbatas, yaitu yang daripada Tuhan Yesus. We are God's heroes that draw power from Jesus. Kenapa? Karena untuk bisa melakukan good works, kita nggak bisa pakai kekuatan manusia kita sendiri. Kita butuh Tuhan Yesus. Dia yang sumber kekuatan, Dia yang akan memampukan kita. We are God's heroes that draw power from Jesus. Romans 8:35 until 37. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face the death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things
We are more than conquerors through Him who loves us. Nah, in all these things, itu maksudnya apa? Yang tadi disebut di atas. In all these things itu adalah trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, sword. Tapi mungkin yang lebih relate sama kita sekarang adalah trouble and hardship. In all these things, dalam kesusahan kita, dalam tantangan kita, we are more than conquerors through Him who loves us. Waktu kita terima Yesus dalam kehidupan kita, kita pun bukan hanya menerima keselamatan untuk melakukan pekerjaan baik, tapi Dia juga akan kasih kita kekuatan untuk bisa melakukan pekerjaan baik. Bukan pakai kekuatan manusia, bukan pakai standar baiknya manusia, tapi pakai kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam kehidupan kita. We are more than conquerors through Him who loves us. Tuhan sayang sama kita. Dia kasih kita keselamatan untuk kita bisa jadi berbuat baik, jadi berkat buat banyak orang. Tapi nggak berhenti sampai sono aja. Tuhan juga kasih kekuatannya untuk kita bisa sanggup melakukannya. Wow, keren banget. In all these things, through hardship, through trouble, through banyak tantangan di sekolah, Tuhan kasih kita kekuatan untuk kita tetap melakukan untuk melakukan perbuatan baik. So, Tuhan Yesus, Dia Allah Immanuel. Maksudnya apa? Tuhan beserta kita. Dia ada terus bersama-sama dengan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan Yesus. Ayat tadi bilang, who shall separate us from love of Christ? Enggak ada. Waktu Yesus bersama-sama dengan kita, Dia ada di dalam kita. Dia akan terus tolong kita. Dia akan terus kasih kekuatan untuk kita bisa melakukan perbuatan baik. So, teman-teman, berapa banyak dari teman-teman tempat ini mau untuk bisa punya kekuatan daripada Tuhan Yesus? Raise your hands. If you are the guy or the girl. So, aku mau kasih 2 step bagaimana kita bisa punya kekuatan daripada Yesus yang akan memampukan kita untuk menjadi hero-hero-nya Tuhan. We are God's heroes that draw power from Jesus. 2 hal yang teman-teman perlu tahu adalah gini. Untuk kita bisa dapat kekuatan itu daripada Tuhan, kita perlu gini. Realize that we need Jesus. Manusia terbatas, teman-teman. Manusia sesabar-sabarnya Dia pasti ada kesabarannya. Pasti ada batasnya. Sebaik-baiknya Dia, kalau Dia ngalamin orang jahat sama hidupnya, pasti ada pikir kayak, udah gemes gitu kan. Sekuat-kuatnya kita, tapi pasti ada titik capeknya. Nah, waktu kita mengandalkan Tuhan, kekuatan itu akan terus ada, mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan yang Dia punya alam semesta dan segala isinya, Dia akan kasih kita kekuatan untuk kita bisa melakukan perbuatan baik. John 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So the very first thing, kita perlu realize kalau kita ini terbatas dan kita butuh Tuhan Yesus yang tidak terbatas. So, kita mesti sadar dulu teman-teman. Jangan kita sombong, kita merasa diri udah paling kuat, kita merasa kita bisa melakukan semua firman Tuhan tanpa Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Jangan, tapi realize kalau di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Karena waktu kita realize, it leads us to point number 2. The first point is realize that we need Jesus. Yang kedua, involve Jesus in our life. Guys, kita manusia ini ordinary. Tapi waktu kita ditambah Yesus yang ekstra, kita jadi orang yang extraordinary. Kita ini adalah orang man. We are man. Tapi ketemu dengan Yesus, ditambah dengan Yesus yang super, we've become superman. Kita yang tadinya ordinary jadi extraordinary. Kita yang jadi ordinary man jadi superman. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita bisa melakukan banyak hal, karena kita bisa, tapi karena Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. So, involve Jesus in our life. Untuk kita bisa draw that power
untuk kita bisa punya kekuatan itu untuk tetap lakukan hal-hal baik, kita butuh Yesus. Kita butuh involve Dia dalam kehidupan kita. Psalm 50 verse 15. And call on me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me. Call on me on the day of trouble. Teman-teman kalau nonton film suka lihat ini nggak? Call 911, call 911, 911, 911. Waktu ada kecelakaan, waktu ada orang jatuh, waktu ada orang terluka, waktu ada macam-macam yang perlu pertolongan, orang-orang yang kita lihat di movie adalah call 911, call 911. Nah, 911-nya kita siapa? Tuhan Yesus. Waktu kita di sekolah, kita merasa kayaknya capek banget secara mental. Mental kita capek. Panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong, berseru kepada Tuhan Yesus karena Dia sumber pertolongan kita. Dia sumber kekuatan kita. Waktu kita lagi rasanya capek sekali, kita bisa berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong, aku capek, minta kekuatan Tuhan Yesus. Hey, call on Jesus in the day of trouble. Jangan kita cari pertolongan manusia, tapi cari Tuhan dulu pertama, yang paling pertama, karena Dia adalah sumber kekuatan kita. So, setiap daripada kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan Yesus, karena Tuhan sayang sama kehidupan kita. Waktu kita memperoleh keselamatan, itu kita punya maksud dan tujuan untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, to do a good works. Tapi kita secara manusia, kita terbatas. To do a good works itu kadang bisa melelahkan. Kita butuh Yesus untuk bisa menguatkan kita. We are God's heroes that draw power from Jesus. So, teman-teman, berapa banyak dari kalian yang selama hidup ini, mungkin kalian merasa kok capek ya, rasanya hidup ini berat ya, beban di sekolah berat ya, boro-boro mau lakukan pekerjaan baik, buat aku sendiri aja aku capek, aku lelah. Maybe some of you feel burned out, maybe some of you desperate, maybe some of you feel so stressful, rasanya udah capek banget secara mental, secara fisik. Come to Jesus. Kenapa? Karena kekuatan kita sumbernya daripada Tuhan. Jesus is our hero. Because what? Because He is the one who strengthened us up. Dia yang memberi kita kekuatan untuk bisa menghadapi semuanya, untuk kita bisa menyelesaikan problem dalam kehidupan kita, dan kita bisa jadi berkat to do good works ke banyak orang. So, teman-teman, stepnya gimana? Kita perlu realize that we need Jesus. Ambil keputusan sekarang teman-teman. Kalau kalian menyadari, ya aku butuh Yesus. Nggak bisa pakai kekuatanku sendiri. Sabar aku ada habisnya. Baiknya aku ada habisnya. Tapi waktu ada Yesus, aku bisa tetap sabar. Aku bisa tetap baik. Meskipun rasanya udah nggak kuat lagi secara manusia. Tapi bersama dengan Yesus, pasti kuat. Realize that we need Jesus. Dan yang kedua, we need to involve Jesus in our life. Berapa banyak dari teman-teman yang mendengarkan firman hari ini, mungkin kalian merasa selama ini aku mengandalkan kepintaranku sendiri. Selama ini aku mengandalkan pengetahuan Google atau pengetahuan YouTube atau kata-kata motivasi. Selama ini aku cuma mengandalkan orang tuaku. Selama ini aku cuma mengandalkan kepintaranku. Now is the time to involve Jesus in our life. Belajar untuk bisa mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menerima power daripada Tuhan. Ingat, we are God's heroes that draw power from Jesus. So, di momen sekarang ini, berapa banyak deh teman-teman yang mau untuk involve Jesus dalam kehidupannya? Aku mau ajak kita sama-sama untuk kita bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. That's the way we involve Jesus in our life and we draw power from Him. Kalau teman-teman mau, aku mau undang, taruh tangan kita di dada, like this, and follow my prayer. Alright? Yuk, kita sama-sama ya. Tuhan Yesus, say it louder, Tuhan Yesus, hari ini, aku percaya kepada Engkau. Aku terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Tuhan Yesus, terima aku
jadi anakmu, ampuni dosa-dosaku. Alright, now let me pray for you Tuhan, yang melihat apa yang jadi deklarasi iman mereka. Tuhan yang memateraikan setiap deklarasi iman mereka. God, you seal the deal, every declaration yang mereka panjatkan barusan, yang mereka shout barusan. Terima mereka jadi anak Tuhan, mereka sekarang resmi jadi anak-anaknya Tuhan. Aku berdoa biar ada kekuatan daripada Roh Kudus, kekuatan dari Yesus mengalir buat setiap teman-temanku semua. Biar setiap daripada mereka memperoleh kekuatan untuk tetap melakukan pekerjaan baik, untuk tetap bringing peace, bringing help, and bringing good influence di tempat mereka berada, dimanapun mereka berada. Roh Kudus mengalir buat teman-temanku semua mulai dari sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Alright, so thank you for following until the end. Teman-teman, jangan lupa minggu depan kita kita beribadah lagi, karena kita akan lanjutkan seri The Armor of God ini. Dan kita ibadah sudah selesai. Aku mau undang teman-teman untuk kita angkat dua tangan kita mau doa pulang yuk. Alright, cut. Mulai dari terakhir. Alright, so teman-teman, thank you so much for following until the end. Dan aku mau ajak buat kita bisa follow this series again. Next week kita masih membahas tentang the armor of God. Kita akan bahas detail yang lain. So stay tuned. Dan teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Yuk kita angkat kedua tangan kita dan kita mau terima doa berkat dari Tuhan. Aku berdoa berkati teman-temanku semua, biar sekolah mereka berhasil, berkat kepintaran mengalir buat mereka semua, sehingga hasil belajar mereka disertai Tuhan, diberkati Tuhan, mereka dapat nilai yang terbaik dan mempermuliakan nama Tuhan. Biar setiap tangan yang diangkat diurapi, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil, jadi berkat buat banyak orang. Dan aku juga berdoa, biar kesehatan mereka dijagai Tuhan, keluarga mereka dijagai Tuhan, sejak dari mereka muda, mereka takut akan Tuhan, mereka bertumbuh juga menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, favor, pimpinan, penghiburan, dan juga persekutuan bersama dengan Tuhan mengikuti teman-temanku semua mulai dari sekarang ini sampai nanti Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan teman-teman percaya sama-sama katakan amin. Alright, happy Sunday everybody. Happy weekend, and see you guys again next week. Bye.